Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Muhammad Ramli dalam acara Hormat atau khotbah dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, ke-14. Namun sebelum kita membaca, mari kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terpujilah Engkau dalam kehidupan kami, sebab Engkaulah pemilik kehidupan kami. Saat ini kami hendak belajar akan firman Tuhan. Karena itu anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami, memberkati kami, dan memberi kami pengertian akan firman Allah. Berfirmanlah ya Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-21, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, yang berkata sebagai berikut. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi,
Yohanes 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Maka tema kita saat ini adalah mengandalkan Tuhan dalam hidup orang percaya. Mengandalkan Tuhan dalam hidup orang percaya. Nah, saudara-saudara, mengikuti seorang pemimpin, pada umumnya orang mengharapkan sesuatu. Entah itu jabatan, entah itu materi, ataupun yang lainnya. Begitu juga dengan murid-murid Yesus. Petrus dan kawan-kawan mengikuti Yesus karena mengharapkan sesuatu. Apalagi mereka senantiasa melihat Yesus sebagai tokoh politik yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Dari cara pandang mereka kepada Yesus, maka dapatlah kita menduga bahwa keikutsertaan mereka kepada Yesus karena mereka mengharapkan kedudukan, jabatan, manakala Yesus telah memproklamirkan kerajaannya kelak. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus ditangkap, disalibkan, dan mati, maka muncul kekecewaan yang sangat berat dari para murid. Sebab cita-cita mereka untuk memperbaiki nasib mereka, merubah nasib mereka dari seorang nelayan, kini tidak dapat menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudara, ungkapan Yesus, ungkapan Petrus yang mengatakan, "Aku pergi menangkap ikan," yang dijawab oleh murid yang lain, "Kami juga pergi dengan engkau." Ayatnya yang ketiga adalah sebuah ungkapan kekecewaan. Setelah Yesus meninggal, muncul kekecewaan dari para murid sebab mereka tidak mendapatkan keuntungan selama mereka mengikut Yesus. Mereka telah meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mengikut Yesus. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah kekecewaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus dan kawan-kawan pergi menangkap ikan adalah ungkapan kekecewaan dan sekaligus penyesalan sebab kebersamaannya selama ini dengan Yesus rupanya tidak dapat mengubah nasib mereka sebagai nelayan, di mana pada akhirnya mereka akan kembali menjadi nelayan lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus dan kawan-kawan adalah nelayan yang mengenal seluk-beluk ikan di Danau Tiberias. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan ikan. Ayatnya yang ketiga. Pertanyaannya adalah, mengapa Petrus yang ahli dalam menangkap ikan pada malam itu tidak mendapatkan seekor pun? Jawabannya adalah karena mereka berangkat dari kekecewaan dan penyesalan, serta tidak mengandalkan Tuhan, bahkan mereka melupakan Tuhan sama sekali. Mereka tidak menghadirkan Tuhan dalam setiap
setiap usaha dan pekerjaan mereka. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, maka mereka disapa oleh Yesus. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Dan dijawab oleh Petrus dan kawan-kawan, tidak ada. Ayatnya yang kelima. Kemudian Yesus memerintahkan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ayatnya yang keenam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya mereka enggan menuruti perintah ini. Sebab mereka tahu bahwa pada umumnya orang menangkap ikan itu pada malam hari. Dan ini sudah siang hari. Kemungkinan itu sangat tipis. Akan tetapi karena mereka tidak memperoleh ikan, maka dengan berat hati mereka mengerjakan perintah itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Atas ketaatan kepada perintah tadi, mereka mendapat sangat banyak ikan. Ada 153 ekor pada ayatnya yang ke-11, sehingga mereka tidak dapat menarik jala mereka. Ayatnya yang ke-7. Nah, saudara-saudara, apa yang dapat kita lihat dari ayat ini? Di sini kita dapat melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan seringkali berkarya di luar logika manusia. Kata kunci untuk perbuatan Allah yang ajaib ini adalah setiap orang yang taat akan perintah Tuhan pasti diberkati oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang para murid alami menyadarkan mereka akan kehadiran Yesus dengan berkata, itu Tuhan. Ayatnya yang ke-7. Ini adalah tindakan yang sangat tepat dalam merespon kebaikan Allah. Ketika Tuhan bertindak menyelamatkan kita, maka katakanlah bahwa itu adalah perbuatan Tuhan. Kita mengenal Tuhan ketika Tuhan bertindak dalam kehidupan kita, maka jangan ada yang sombong. Jangan ada yang angkuh ketika ia memperoleh sesuatu dalam kehidupannya. Sebab itu semua karena penyertaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesadaran akan kehadiran Allah diikuti oleh ajakan dari Yesus, marilah dan sarapanlah, ayatnya yang ke-12. Inilah sukacita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Yesus supaya engkau tidak kecewa. Jangan andalkan logikamu, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan pendidikanmu, jangan andalkan apa yang kamu punya. Tetapi andalkanlah Tuhan, sebab Tuhan sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Itulah yang ingin diperlihatkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada saat ini. Bahwa Simon Petrus memutuskan untuk menangkap ikan bersama temannya yang lain, yang mana ketika itu murid-murid Yesus masih dirundung duka cita dan juga kekecewaan. Sebab Yesus telah tiada lagi bersama-sama dengan mereka. Mungkin dalam pikiran mereka, buat apa mengharapkan Yesus yang telah mati tersalib itu? Kalau sejauh mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka masih mempunyai pola pemikiran seperti orang-orang Yahudi yang lain. Bahwa Yesus nantinya menjadi tokoh pembebas bagi bangsa Israel. Nah, saudara-saudara,
Orang Kristen pada saat ini juga mungkin masih banyak yang berpikir seperti murid-murid Yesus. Bahwa selama mereka mengikuti jejak Yesus, mereka selalu bersama-sama dengan ajarannya dan juga mujizatnya. Bahkan Yesus sudah pernah mengatakan bahwa akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun ketika Yesus tersalib, semua pengenalan mereka akan Yesus itu menjadi hilang, terlupakan. Nah, banyak orang Kristen saat ini yang selalu dekat dengan firman Allah. Rajin beribadah, rajin kumpulan, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Namun ketika kesulitan datang dalam kehidupannya, maka ia lupa akan Tuhan. Ia lupa apa yang ia dengar. Ia lupa apa yang ia baca di dalam kitab suci. Bahkan Tuhan ditinggalkan. Tuhan tidak lagi dijadikan andalan, penopang, tetapi ia dilupakan. Murid-murid Yesus tidak mengerti bahwa kematian Tuhan Yesus adalah jalan untuk kehidupan yang baru. Terkadang kita tidak sadar bahwa Tuhan telah mengatur hidup kita menuju kebaikan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sampai di sini kita belajar akan firman Tuhan. Jangan lupa untuk mendukung acara ini dengan cara memberi subscribe untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelebaran pemberitaan firman Allah. Shalom. Sampai jumpa di Korma berikutnya.